Beberapa bulan yang lalu saya menyaksikan satu orasi dari Habib Bahar Smith yang dimana beliau sangat menggebu-gebu seperti biasa dia menggebu-gebu teman-teman. Mencaci maki orang-orang yang dia tidak kenal. Mencaci maki orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengannya. Disebut babi, disebut anjing, disebut biadab. Kenapa kau berpihak kepada asing? Anjing, babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Anjing, babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Disebut sesuatu yang buruk-buruk. Itu orang pantas disebut apa? Anjing, saudara. Babi itu orang. Biadab itu orang. Padahal jangankan menyebut binatang-binatang yang seperti itu. Menyebut keledai saja kepada sesama muslim itu terlarang teman-teman. Tetapi bagi dia, begitu mudahnya dia berucap kata-kata kasar. Kalau saya pribadi menganggap hal-hal seperti ini ungkapan-ungkapan yang seharusnya tidak boleh, tidak benar, dan tidak seharusnya diucapkan oleh orang yang mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah kenabian, darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan sangat mudahnya mulut itu mengucapkan kalimat-kalimat kasar dan kotor. Orang yang tidak membahas Palestina, babi. Ada videonya teman-teman. Mengatakan si fulan biadab, mengatakan si fulan tolol, mengatakan si fulan begini begitu, pengkhianat, banci, pokoknya sembarang kalimat-kalimat kotor kasar keluar. Dan sekarang entah ini dia sadar diri atau bagaimana, dia mencela dirinya sendiri teman-teman, mencela tabiatnya sendiri. Oh saya biadab, mengatakan dirinya bejat. Bejat itu apa? Nanti kita ulik satu persatu perkataan dia agar dia paham apa yang sebenarnya dia ucapkan. Apakah dia benar-benar paham dengan apa yang dia ucapkan? Apa itu hanya ucapan sekedar keluar dari mulutnya? Coba kita simak. Saya manusia bejat. Saya manusia ahli maksiat. Saya banyak dosa. Dia mengatakan dirinya bejat teman-teman. Kalau kalian cari-cari di kamus besar bahasa Indonesia, bejat artinya rusak. Bagaimana mungkin yang katanya di dalam tubuhnya itu mengalir darah kenabian bisa rusak? Bejat, ahli maksiat. Apa ahli maksiat? Sudah bejat ahli maksiat lagi. Ya Allah, apakah iya keturunan Nabi, cucu Nabi, zuriyah Nabi yang mengalir di dalam tubuhnya dari ujung jempol kakinya sampai ke ujung rambutnya itu mengalir darah kenabian? Darah Rasulullah SAW, tapi bejat, rusak. Ya Allah, ya Allah, mengaku cucu Nabi, ya, mengaku cucu Nabi Muhammad SAW, tapi rusak. Apalagi ahli maksiat. Emang iya cucu Nabi? Emang iya cucu Nabi ahli maksiat? Ahli maksiat apa, Bib? Rusak karena apa, Beb? Ya Allah, lanjut. Apa lagi caciannya kepada dirinya sendiri nih? Saya bangsat, saya bajingan. Bangsat bajingan katanya. Sudah bejat, ahli maksiat, bangsat bajingan. Setelah dia puas mencaci maki semua orang, mencaci maki Pak RT, ya, Pak Lurah apa? Pak Lurah apa Pak RT, Pak RW, terserah sudah. Pokoknya mencaci orang, mencaci presiden, mencaci fulan, dan lain sebagainya. Sekarang mencaci dirinya sendiri yang katanya zuriyah Nabi, anak cucu Nabi, keturunan Nabi Muhammad SAW, mengalir di dalam dirinya darah kenabian, tapi rusak, ahli maksiat, bejat, bangsat, biadab. Biadab apa? Bangsat. Tapi prioritas saya Nabi Muhammad. Ya, meskipun bejat, biadab, bangsat, rusak teman-teman, tetap yang diprioritaskan Nabi Muhammad SAW. Kok bisa orang memprioritaskan Nabi Muhammad SAW tapi bejat? Ya, memprioritaskan Nabi Muhammad SAW dengan cara apa, Habib? Kalau memprioritaskan Nabi Muhammad SAW tapi outputnya bejat, bangsat, rusak, ahli maksiat dan lain sebagainya, prioritas apa yang dijunjung? Kalau outputnya seperti itu, Anda sendiri yang mengakui. Bejat, bangsat, ahli maksiat. Bukan dikatain orang, tapi Anda sendiri yang mengaku. Itu bagaimana rumusnya? Menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW, tapi bangsat, tapi biadab, tapi ahli maksiat, rusak. Apa ini? Lanjutkan dulu, apa lagi? Walaupun saya bangsat, biadab, Nabi Muhammad saya taruh di atas kepala bagaikan mahkota.
Iya. Kau sudah bejat bangsat biadab, tidak tahu aturan, ahli maksiat, sontoloyo dan lain sebagainya. Bagaimana bisa menaruh Nabi Muhammad di atas kepala? Emang iya ada orang yang mengagung-agungkan Nabi Muhammad SAW, outputnya bejat biadab, ahli maksiat, bangsat, sontoloyo, membawakan hadis-hadis palsu dari Nabi Muhammad SAW, ya, mendawir, menjual siwak, dawir. Ya Allah, kera-kera bersorban, ngatain orang-orang kera-kera bersorban, dirinya sendiri monyet bersorban kalau begitu. Bukan saya yang bilang, tapi Anda. Apa bedanya? Oh, Harry Plus ngatain habaib, monyet bersorban. Dia sendiri yang bilang. Kalau ada orang kiai, ustadz, habaib, minta-minta amplop, diberi amplop, nerima amplop, kera bersorban katanya. Kalau dirinya apa? Nerima amplop, tangan dicelupin atau ditiup itu aqua, lalu dikasih amplop, kera apa monyet? Apa kingkong? Apa gorila bersorban? Mengaku dirinya bejat, teman-teman. Mengaku dirinya bangsat biadab. Ya Allah, saya sampai tidak habis pikir. Orang yang katanya menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW ditaruh kepala bagaikan mahkota, tapi outputnya bangsat biadab. Tidak mungkin. Orang yang menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW, outputnya itu tidak akan bangsat, Pak Habib. Tidak akan. Ya. Bagaimana keempat imam mazhab yang menjunjung tinggi Nabi Muhammad SAW, bahkan setiap harinya mengkaji ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi outputnya mereka tidak bangsat biadab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada yang bangsat biadab. Meskipun mereka mengaku ahli maksiat, mereka tidak mengaku bangsat biadab. Hanya Anda. Apa itu? Mau kemana? Apa yang mau diajarkan kepada jemaah? Kalau begitu, Sasuke. Ya, Sasuke ini. Saya sengaja ngasih gambar Sasuke ini ya teman-teman. Karena Sasuke ini meskipun sejahat-jahatnya di film Naruto itu, di serial Naruto, dia tidak bangsat biadab tapi. Ya, dia hanya memikirkan dendam kepada kakaknya itu ya. Padahal kakaknya baik dan akhirnya dia sadar. Begitu kisah singkatnya. Beda dengan kisah Bahar Semit ya teman-teman. Penuh dengan kebangsatan, biadaban, dawir, kesontoloyoan, dongeng dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Tinggal kalian nih memilih. Kenapa para habaib ini banyak yang berkata seperti ini? Habib Rizik Syihab, Habib Bahar Semit, Habib Novel Aloidrus. Orang yang tidak percaya kepada habaib, orang yang begini-begitu, dikatain apa dan lain sebagainya. Ya, bumi akan hancur. Bumi hancur kalau Habib sudah tidak dicintai. Kalian sudah banyak yang tidak cinta. Kalian sudah banyak yang tidak dipercaya. Kenapa bumi gak hancur-hancur ini? Gak kiamat-kiamat. Ya Allah. Mau sampai kapanpun yang namanya dawir, doktrin, ya seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi tinggal kalian pilih mau seperti apa dan bagaimana kalian beragama. Apakah mau ikut Habib yang seperti ini, atau Habib yang satu lagi yang katanya bisa ronsen kuburan, bisa membuat makam keramat, dapat 5 karung uang katanya setiap tahun. Terus Habib fulan lagi membawa kiswah Nabi, yang satu lagi begini. Aduh ya Allah, Habib Ya Allah, silakan kalian pikir baik-baik tapi